Saya mengenal orang yang bukan penghafal Quran, tapi Tuhannya Allah. Tahun 96 dia bilang sama orang tuanya. Tahun 94 dia bilang sama orang tuanya. 94 bukan di Jakarta, bukan di Semarang, bukan di Demak, bukan di Pulau Jawa, tapi di Makassar, di Indonesia bagian timur. Itu pun bukan di kota Makassar, melainkan 600 kilo dari kota Makassar. Tahun 94 kayak apa coba? Tahun 94 kayak apa coba? Di Indonesia bagian timur. Setelah Yusuf Kala menjadi wakil presiden, alhamdulillah, dan pembangunan pun menjadi pesat. Tapi tahun 94, jangankan 600 kilo dari kota Makassar, kota Makassarnya sendiri pun bisa jadi pada saat itu belum semaju sekarang. Nggak ada internet, nggak ada TV, dan nggak ada handphone tahun itu. Tahun 94 ada seorang anak pelajar kelas 1 SMA, bukan pesantren, kenal Allah cuman sedikit tapi mantep. Dia ngomong sama orang tuanya, ngomong sama ibunya, dalam keadaan orang ini miskin, enggak punya, enggak mampu, tinggal di kampung. Sekali lagi saya bilang 600 kilo. Sahabat saya cerita kepada saya, untuk nyampe ke kampung dia perlu perjalanan 2 hari, Pak. Perlu perjalanan 2 hari dari kota Makassar. Lah kalau naik kapal laut dari Jakarta, maka perjalanannya itu seminggu. Kok bisa 2 hari? Ya, karena cuma 30 kilo yang bisa dilalui naik mobil, sisanya kemudian jalan kaki. Kebayang nggak? Ternyata di tempat yang seperti itu, hutan, ternyata Allah pun ada di sana. Bukan main yang dia inginkan. Apa yang diinginkan oleh anak ini? Menjadikan kemudian orang-orang Demak, siapapun yang punya impian, menjadi yakin bahwa memang Allah itu segala-galanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca bareng. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 94 ibu bapak yang dirahmati Allah. Anak ini bicara sama ibunya, saya mau kuliah di Amerika. Coba. Ngimpi nih. Ngimpi. 94 ya salam, 2016 saja. Belum tentu anak-anak pesantrennya Kiai Alimun berani ngomong saya mau kuliah di Mesir. Belum tentu berani. Belum tentu kepikiran, belum tentu keingetan, belum tentu. Banyak diantara kita-kita yang gak punya mimpi apa-apa. Ini anak 94 Ustadz Rasyidun, 94 ngomong saya mau ke Amerika. Mak, saya mau ke Amerika. Jawaban ibunya itu hebat sekali. Apa jawaban ibunya? Kamu mau ke Amerika? Iya. Siapa yang kamu kenal yang bisa bawa kamu ke Amerika? Nggak ada. Kamu tahu siapa tuh Amerika? Punya siapa itu Amerika? Punya Allah. Ya sudah, nanti malam kita bangun malam, kita minta sama Allah supaya kamu bisa nyampe ke Amerika. Wih, hebat itu. Nggak nyari duit loh, Pak. Nggak ikhtiar loh, Pak. Kalaupun harus nyari duit, kayak apa sih tangannya? Kayak apa kakinya? Kayak apa ikhtiarnya? Orang di kampung kok. 600 kilo itu jauh loh, Pak. Demak Batang itu berapa kilo dari sini? 200 kilo, berarti 3 kali tuh. Demak Batang, Demak Batang. 600 kilo loh. Bukan main itu. Anak ini kemudian sholat malam, Pak. Sholat malam. 94, 95, 96 lulus SMA. Begitu lulus SMA, air mengalir, kehidupan yang ngalir, sampai kemudian dia ada di kota Makassar. Ikut tes masuk perguruan tinggi beasiswa. Ikut tes masuk perguruan tinggi beasiswa di kota Makassar.
Sebagai anak yang berprestasi di kecamatan, wajar kemudian dia bertempur untuk dapat beasiswa di kota, di provinsi. Saudara tahu, nggak lulus. Coba bayangin Pak Kapolsek, nggak lulus. Bertarung di tingkat provinsi nggak lulus. Tapi karena dia sudah menengadahkan tangannya kepada Allah Rabbul Jalal, tidak ada yang meminta kecuali kemudian dikabul. Itu yang terjadi. Kan memang dia mintanya bukan kuliah di Makassar, dia mintanya itu kuliah di Amerika. Allahu Akbar. Karena sudah tanggung ada di Makassar, udah tanggung ada di ibu kota provinsi, udah tanggung ada di kota, nggak balik. Nggak balik, nyari kerja. Nyari apa? Nyari kerja. Kerja di mana? Kerja di pemerintah. Daftar di pemerintah. Kerja apa sajalah. Ternyata kerjanya itu ditempatkan di laut. Ditempatkan di laut. Siapa yang nempatin? Allah. Sebagai jalan apa? Sebagai jalan supaya dia kemudian bisa mencapai impiannya ke Amerika. Ya mau gimana lagi? Yang penting dengar suaranya. Ya belakang memang gak kelihatan, tapi yang belakang duluan ngelihat saya tadi. Yang belakang memang tidak ngelihat saya sekarang, tapi yang belakang tadi duluan ngelihat saya. Sebelum saya datang yang belakang dulu yang ngelihat. Alhamdulillah. Saudara, ternyata orang ini ada di pantai, kerja di pantai, menjadi guide, menjadi pendamping dari seorang profesor dari Amerika yang sedang meneliti Indonesia bagian timur punya laut. Lihat, kalau kita Tuhannya Allah, jalan pasti akan diberikan. 6 bulan menjadi asisten profesor, Allahu Akbar. Diajak pulang ke negerinya. Kamu mau ikut saya ke Amerika? Subhanallah. Saudara lihat, ikut tes untuk kuliah di kota Makassar nggak lulus, tapi ke Amerika tembus. Lah saya ketemu dia itu bukan di Amerika, saya ketemu dia kiai di Jepang. Saya tanya sama dia, loh sekarang kamu ada di Jepang, gimana ceritanya? Ngambil bukan sembarang ngambil, kuliah bukan sembarang kuliah, jurusannya juga bukan sembarang jurusan, jurusannya nuklir. Oh nuklir, nuklir serem, serem ini. Tapi buat Allah apa sih nuklir? Kecil lah itu, kecil sudah. Allahu Akbar Pak. Dia bilang begini, Ustadz, saya itu nyampe ke Amerika tetap sholat malam. Amerika kemudian saya berangkat ke London, Inggris. Dari Inggris kemudian S3-nya di Jepang. Sekarang ngambil postdoc pasca doktoral. Jadi S3 selesai, postdoc pasca doktoral. Sekaligus ngajar di Hokkaido University. Gila kan ini? Luar biasa loh. Coba saudara lihat rumah saudara, lihat bawahnya tanah apa keramik, lihat atasnya ada Ethernet atau tidak, lihat temboknya retak atau tidak, atau jangan-jangan malah nggak ada temboknya. Oh iya rumah saya begitu Pak zaman dulu. Tanya Ustadz Rosidun, tanya Ustadz Ahmad. Nggak ada Pak. Pesantren dulu kami nyewa Pak, 80 meter, 80 meter zaman Ustadz Rosidun di awal itu nyewa. 80 meter nyewa. Ya Allah, kalau bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, lewat orang kampung nggak bakal ada itu. Allah hadirkan Ustadz Basuni dan kawan-kawan, nggak bakal ada itu pesantren. Allah hadirkan Ustadz Ahmad, nggak bakal ada kalau nggak ada Ustadz Ahmad itu, nggak bakal. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya dikasih sama Allah leher nggak bisa digerakin. Nyampe ke kota suci Makkah, begitu nyampe ada jamaah ngomong begini, Ustadz,
Saya ini umroh pengen khidmat sama antum. Jadi tolong kalau emang antum capek, aneh pijitin. Saya yang merasa sehat, merasa nggak penting gitu loh. Nah, enggak lah, saya sehat insya Allah. Kan kalau kita nggak pegel dipijitin tuh ya masalah gitu. Tapi begitu saya selesai umroh pertama, mikir saya, ya Allah, orang pengen berkhidmat, kenapa saya pelit? Kan saudara suka ngelihat kiai dibawain tasnya, padahal kiai punya tangan sendiri. Tentu kalau saudara salah lihat, mikirnya begini, belagu amat tuh kiai, tasnya aja dibawain sama orang. Padahal bukan begitu, kiai memberi kesempatan santrinya berkhidmat. Memberi kesempatan orang lain kemudian membantu dia. Saya mikir pas umroh itu, kiai begitu selesai umroh, saya telepon ke kamar si fulan, Ji ada di kamar? Ada. Ya udah, aneh ke kamar, aneh mau istirahat sebentar, sekalian ente pijitin dah, begitu. Ternyata sampai di sana bukan dipijit, tapi tarik sana, tarik sini, kaki saya tarik sana, tarik sini, tangan saya tarik sana, tarik sini, badan saya diputer kanan, puter kiri. Saya udah pasrah. Saya pikir begini, waduh kayaknya keseleo nih begitu. Alhamdulillah rupanya karena mikirnya keseleo beneran. Akhirnya saya nggak bisa bergerak pak, nggak bisa bergerak. Dari kamar itu saya digendong masuk kamar saya. Jadi gara-gara dipijit itu kiai, subhanallah, saya minta sama Allah hikmahnya. Saya bilang, ya Rob, apa ini hikmahnya? Wong saya masuk ke Makkah ini sehat, sampai sini kok saya malah gak bisa jalan ini. Ya Rob, kalau emang ini dosa saya minta diampunin ya Allah. Nangis saya pak, nangis betul nangis. Saya bilang, azab apa nih ya Rob? Mikirnya kan begitu kita, mikirnya ini dosa apa saya? Ya tentu saja banyak dosanya. Tapi rupanya Allah mengunci leher saya, Allah mengunci kaki dan tangan saya, karena Allah mau mengirim seorang yang dimuliakan Allah. Jadi saya dikirim oleh Allah tukang pijit asli, tukang pijitnya Imam Sudes. Jadi kalau saya nggak keseleo, nggak bakal datang nih orang. Untuk apa? Untuk ngecas iman saya dan iman jamaah. Untuk ngecas iman saya dan iman semua yang mendengar tausiah saya bahwa Allah itu maha kuasa. Adik saya ini yang belakang kemudian saya dekat sama beliau, didatangkan sama jamaah yang lain. Ustadz, ini ada tukang pijit beneran. Ilmunya sih kayaknya nggak ada, tapi kalau antum dipegang sama dia, insya Allah orang ini karomahnya banyak. Begitu. Saya bilang, coba dah datang. Datang pak. Anaknya masih muda, saya pikir udah tua, masih muda. Itu ya sepanjang dia megang saya, dia cerita, bercucuran air mata. Saya rekam ceritanya, merinding saya pak, merinding. Dia bilang sejak SMP dia pengen belajar di Mekah. Sejak SMP. Orang tua kanan kiri bukan ustadz, bukan ustazah. Di kampung, satu kampung kata dia, nggak ada ustadz. Satu kampung. Kok bisa tiba-tiba anak ini bilang, saya pengen sekolah di Mekah. Saudara tahu, nggak ada jalan yang membuat dia bisa ke Mekah. Contoh, kalian para santri pesantren Al-Qadiriyah ini, Kiai Alimun, ada jalan. Musakikil Quran, ada jalan. Ada jalan, kalian udah jalurnya kok. Kalian kesini kan jalurnya namanya. Tapi kalau orang ini nggak ada jalurnya. Perhatikan loh, nggak ada jalurnya loh. Tapi subhanallah, tiba-tiba pak, dia menjadi korban perdagangan manusia. Bisa begitu coba? Anak ini menjadi korban perdagangan manusia. Dalam keadaan gelap, nggak ngerti dibawa kemana.
Tiba-tiba dia buka mata, ada di Riyadh. Ada di Riyadh. Sampai Riyadh dilempar ke Jeddah. Dia bilang, saya ketemu orang serem-serem. Sudah kayak budak, dia bilang. Udah kayak budak, nggak pakai baju, pakai celana pendek. Kalau udah kena duduk 3 hari nggak boleh bangun. Cuman dikasih waktu sholat doang, makan secukupnya. Dia bilang 3 hari. Tapi begitu dia sadar melek Riyadh, melek Jeddah, dia mikir begini, ya Allah, apa ini cara engkau mengabulkan doa saya? Saya pengen sekolah di Mekah. Ini jalur aneh nih. Jalur aneh bos. Ente mau sekolah di Mekah, mau jalur begini? Belum tentu kuat juga. Jangan-jangan bisa bunuh diri itu. Wong salah dikit digebukin, salah dikit dipenjara, salah dikit kemudian dibuang. Ketika dia menyadari jangan-jangan ini adalah cara Allah, apa yang terjadi ibu bapak yang dirahmati Allah, dia terusin berdoa di situ. Alhamdulillah kemudian dari Jeddah dibawa ke Mekah menjadi tukang bangunan di Masjidil Haram. Dia bingung, dia bilang, saya ini ya Allah mau kuliah, mau sekolah di Mekah, bukan pengen jadi tukang bangunan. Nah di situ dia bilang dia kerja dekat kantor Sudes. Dia kerja dekat kantor Imam Sudes. Setiap Imam Sudes lewat dia berdoa, Imam Sudes lewat dia berdoa, Imam Sudes doa dia lewat dia berdoa, sampai kemudian dikasih karomah tuh. Ada saat dimana Imam Sudes kecetit. Ada saat dimana Imam Sudes butuh bantuan. Maaf Pak, orang Indonesia itu dikenal di sono tukang urut. Orang Indonesia itu dikenal bisa ngurut. Tanpa mandang orangnya yang mana, tiba-tiba ada orang Indonesia satu. Tapi orang Indonesia yang satu ini wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, selesai. Ditambah sama Allah seperti Talut, orangnya kurus, cengkring, cungkring. Tapi kemudian karena dijadikan raja oleh Allah, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut kemudian dikasih sama Allah tambahan ilmu dan tambahan fisik sehingga dia menjadi malika, menjadi raja. Nah anak ini Pak, tiba-tiba kemudian diantar aja ke Sudes. Ini anak ini bisa mijit. Dia bingung, saya bisa mijit dari mana? Tapi karena dia pengen nyentuh kulit imam, dia bismillah. Bismillah. Dia bilang saya sudah melewati perjalanan serem, perjalanan susah, ini tinggal deket lagi sama imam. Bismillah dia bilang. Udah modalnya kayak hadis begitu, baca Fatihah doang begitu. Sembuh Kiai. Imam sudah sembuh. Begitu sembuh ditanya, bisa nyetir enggak? Enggak. Ya sudah kalau enggak belajar nyetir kamu, belajar nyetir. Belajar nyetir jadi kemudian sopirnya Sudes 2 tahun. Tapi kata dia Sudes ini aneh. Setiap kali dia disuruh, bukan disuruh ngepel, bukan disuruh nyapu, bukan disuruh mijitin, bukan disuruh nyetir. Disuruh apa coba? Kamu pergi ke haram, kamu belajar Quran di sono. Ya Rabb, lihat bagaimana Allah mengatur. Orang miskin kalau ngatur sendiri duitnya nggak bakal cukup. Ini duit 20 juta. Oh yang ini buat ini, buat ini. Oh, ngatur sendiri nggak bakal cukup. Tapi kalau orang miskin bilang sama Allah, ini ada duit 20 juta. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Jadi masjid, jadi pesantren, jadi makanan, jadi minuman, jadi jembatan, jadi batu, jadi macam-macam sedekah. Udah terserah engkau, atur aja ya Allah. Maka Allah akan aturkan. Lihat hamba Allah yang satu ini diaturin sama Allah. 2 tahun belajar Quran di haram jadi hafiz. Ngadep lagi sama Sudes. Ya Imam, saya pengen kuliah di Ummul Qura. Imam Sudes ketawa. Kamu ini gimana caranya ya bisa masuk kuliah? Maaf Pak, yang masuk kuliah itu kan sorry yang punya ijazah, betul?
Betul? Tapi kata siapa? Syarat itu dari siapa? Allah biduni syurut, Allah bidun syartin. Allah itu tanpa syarat. Kenapa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak ini memang tidak punya ijazah, tapi anak ini punya Allah. Hebat, Pak. Mana yang lebih hebat? Ijazah sama Allah. Enggak ada urusan ijazah kertas itu. Imam Sudes ketawa, diambil kertas, mending gede, mending resmi, mending diketik, mending kemudian ya di komputer. Enggak, kertas kecil, cuman ditulis sama dia. Yang bawa surat ini, yang bawa tulisan ini anak saya. Cuman begitu ngomongnya. Alladzi yahmilu hadhihi risalah ibni, dia bilang. Yang bawa surat potongan kit'ah min risalah ini ibni, anakku, kata Sudes. Apa kata Sudes? Imam Sudes hafizahullah taala. Nah, begitu kira-kira bahasa Indonesianya. Kamu bawa ini ke rektornya Ummul Qura. Gila nggak tuh? Coba bayangin Kiai, saya Yusuf Mansur punya ijazah nomor 1, bukan semadrasah, 20 madrasah saya nomor 1, Pak. Izin Allah walillahil hamd. Tapi saya yang sejak kelas 2 aliyah sudah ditakdirkan punya tulisan bakal masuk beasiswa ke Malaysia. Kemudian kelas 3 aliyah ditasbih juga oleh kementerian bakal masuk Mesir tanpa tes. Bisa-bisanya nggak masuk. Saya ya putra kiai, kakek saya kiai, buyut saya ya kiai. Yo Mesir ada treknya. Keluarga saya di sono ya banyak, ada. Tapi kalau kata Allah enggak. Buktinya apa coba? Teman-teman saya Irfan Salim udah berangkat, yang lain udah berangkat, ada ujian ini, kok saya belum gitu. Sampai kemudian akhirnya saya ngadep kepala sekolah, saya ngadep mudirul ma'ad, mudirul madrasah. Saya tanya sama Mustafa Zain, kepala sekolah saat itu almarhum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk Yusuf, masuk. Duduk saya. Saya nanya, Pak Ustaz, berkas saya sampai mana? Kok yang lain sudah psikotes, sudah tes kesehatan, sebagian sudah masuk ke kutab, kok saya belum dipanggil ya? Tiba-tiba Mustafa Zain ngomong begini, Kiai, astagfirullah, berkas kamu masih ada di lemari saya. Coba bayangin itu, bagaimana kalau Allah sudah bekerja. Dulu saya nyeselnya minta ampun, tapi saya mikir lagi gitu sekarang. Iya bener, kalau saya dulu jadi kuliah di Mesir, lain juga ceritanya. Nggak bakal saya bisa ada di Demak ini. Allahu Akbar. Lihat ya perjalanan anak ini, seru. Dikit lagi selesai ini tausiah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah karim, antallah, la ilaha illallah, al-ahadus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak ini Pak, dengan seragam biru-biru kan, kalau di ijo-ijo, kalau di tanah suci kan ijo-ijo tuh. Celana ngatung segini, pakai peci dongak, baju-baju pegawai, tiba-tiba bawa surat. Masuk ke kantor Ummul Qura. Ini universitas yang sudah melahirkan diantaranya Said Agil Sirat sampai S3. Ketua PBNU itu S3-nya di sono, di Ummul Qura. Saudara, tiba-tiba ini ada tukang sapu, office boy, sopir, Imam Sudes datang ke kantor Ummul Qura. Kira-kira UI-nya begitu atau Undipnya begitu. Datang nih, begitu datang dilarang sama satpam. Kamu siapa ini? Kok masuk sini? Gitu. Dia keluarkan kertas, dikasih ke satpam si Ummul Qura itu. Afwan ya Syekhna, hadir risalah min Imam Sudes. Kasih, lihat, begetar Pak. Begetar si satpam ini, kata si tukang pijit saya ini.
Bogetar sambil dipijit. Saya diceritain Bogetar Ustadz Satpam ini. Apa kata dia? Nggak bisa, kamu tetap nggak boleh masuk. Kirain udah ada surat boleh masuk. Nggak bisa, kamu nggak boleh masuk. Tunggu sebentar. Si Satpam ngebrit masuk ke dalam. Ngapain coba? Anak ini disemprot minyak wangi. Jadi rupanya anak ini bau. Nggak bisa temu sama rektor jamiah dalam keadaan seperti itu. Jadi si Satpam lari ke dalam ngambil minyak wangi. Anak ini disemprot. Serot. Sudah, kamu masuk sono. Masuklah dia ke sana. Akhirnya kemudian rektor langsung melihat dan langsung dibilang, anta ibna Sudais, al-an anta ibni Aidan. Ente anaknya Sudais, sekarang ente juga anak aneh, kata rektor. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa ini. Luar biasa. Ayo, orang miskin kalau ikut aturan umum mau bangun rumah, yo mesti ada duit. Kalau nggak ada duit mesti ngutang. Ngutang ke tukang besi lah, ngutang tukang kayu lah. Makanya jangan pakai aturan manusia, pakailah aturannya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Saudara punya duit bisa bangun rumah, punya duit bisa pergi haji, punya duit bisa nikah, punya duit bisa resepsi, punya duit bisa berangkat ke Mekah Madinah, punya duit bisa kuliah. Biasa, tidak liyakuna lil alamina nadhira. Kalau pengen liyakuna lil alamina nadhira, mesti nurunin yang namanya tabarakalladzi nazzala al-furqana. Mesti ada al-furqan. Kalau sudah ada itu Al-Quran, Al-Furqan yakni Al-Quran, kama huwa adz-dzikr, diya'aw wa dzikra lil muttaqin. Insyaallah mudah-mudahan bakal nabrak semua aturannya manusia. Belum waktunya kerja malah punya perusahaan. Orang lain pada enggak panen. Orang lain pada panen situ enggak punya tanah, enggak punya sawah. Tapi orang yang pada panen ngasih ke situ. Itu aturannya nabrak-nabrak udah. Insya Allah. Mandul kanan kiri mandul. Suami mandul. Istri mandul. Tapi kata Allah apa? Udah jadi juga. Pokoknya jangan sampai kita aturan manusia. Aturan manusia bilang kamu stadium 4 kanker, umur tinggal 2 bulan wes gitu. Tapi kemudian dia zikir terus, dia doa terus, Masya Allah. Prof Amin syukur, ya sembuh, ya sehat. Sampai sekarang hidup Pak, ngajar kemana-mana. Oh dokter udah bilang kamu bakal mati, malah hidup. Lah istrinya yang duluan meninggal dunia malahan. Dengan izin Allah SWT, mudah-mudahan istrinya pun karena mendampingi suami yang hebat, istrinya juga orang salehah, mudah-mudahan sudah duluan masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal kita. Kalau kita bilang begini, Ustadz, kita perlu Allah, tapi kita perlu juga koneksi. Ya, itu namanya nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu duit juga, nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu donatur juga, nggak bulat. Kita perlu Allah, tapi kita perlu pinjaman juga, nggak bulat. Udah Allah titik. Lafzul jalalah, namanya juga jalalah, sempurna sudah. Lafzul kamalah, lafaz yang sempurna, sudah mau apa lagi? Untuk apa? Nih ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ke Jakarta perlu tiket nggak? Ayo yang keras jawabannya. Kalau ke Jakarta perlu tiket nggak? Kata siapa? Nggak perlu Pak. Saya nggak pernah lihat tiket saya Pak. Loh bener sumpah Pak. Saya kesini ini nggak pernah lihat tiket saya. Pokoknya naik aja begitu. Nggak pernah check in juga, nggak pernah store muka juga, enggak.
Oh itu kan ustadz. Bos, dulu juga sama. Saya juga sama, dulu mah kayak begini juga, nyari juga Allah. Enggak lah, enggak mesti. Enggak mesti sudah. Udahlah, jangan ikut aturan manusia. Kalau motor bensinnya habis, bisa dinyalain gak tuh motor? Bisa dibawa jalan gak tuh motor? Kalau nggak bisa dibawa jalan, saudara bisa ke kantor tidak dengan motor yang tidak ada bensinnya? Jangan mempersempit, luaskan dengan Allah yang menjadi Tuhan saudara. Yang bisa memberkatkan aku bukan motorku, yang bisa memberkatkan aku bukan bensin, Allah. Kalau sudah Allah, maka Allah akan kirimkan keajaiban-keajaibannya. Ada orang lah datang, Ji, belum jalan, belum, ayo bareng. Subhanallah. Nggak perlu beli bensin lagi, nggak perlu nyuci motor lagi. Berlangsung berminggu-minggu orang ini jemput antar, jemput antar, jemput antar, jemput antar. Selama itu orang ini nggak pernah ngidupin lagi bensin, nggak pernah ngidupin lagi motornya, nggak pernah nyetater lagi kunci, nggak pernah, nggak kepake. Di minggu ketiga orang ini ngomong, kalau kamu emang butuh motor buat malam, ya sudah, motor saya taruh di rumah kamu. Subhanallah. Jangan dibudakin sama selain Allah. Ini kayaknya kalau nggak ada tenda nih nggak jadi kawinan, nggak ada urusan. Bener loh, teman-teman wisata hati Semarang yang dirahmati Allah, Pak Saifuddin dan kawan-kawan. Kalau kita Tuhannya masih ada selain Allah, nggak bakal beres urusan kita. Nggak bakal beres. Sudahlah, percaya omongan. Nggak bakal beres. Kita bakal beres semua urusan kalau Tuhan kita adalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Firzana waliulil amin. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, karena aturan yang kita ikutin bukan aturan manusia, melainkan aturan Allah. Loh ya, mari kita ikut aturan Allah. Mau tidur Allah nyuruh Al-Mulk, baca dulu Al-Mulk, ikut. Mau tidur Allah bilang lewat Rasulnya wudhu dulu, ngikut. Ikut aturan Allah. Malam suruh bangun, ngikut. Subuh disuruh kemudian sholat, ikut. Pagi doa, ikut. Zuhur ikut, asar ikut, maghrib ikut, isya ikut. Disuruh jangan berzina, ikut. Disuruh jangan berbohong, ikut. Ikut aturan Allah sebanyak semampu yang kita bisa. Paham? Kita sedang tidak ikut aturan Allah. Lihat, untuk saudara kuliah di UI harusnya kan SD, SMP, SMA. Habis itu ikut SMPTN. Betul? Habis itu kemudian ikut si penmaru kalau zaman kita dulu. Kemudian kuliahlah di UI. Tapi itu aturan manusia. Saudara bisa saja tidak sekolah sama sekali, blas nggak sekolah. Tapi kalau saudara Tuhannya Allah, bisa jadi saudaralah yang mengangkat rektor UI, saudara yang mengangkat rektor Undi. Oh gimana? Gak sekolah kok bisa ngangkat rektor UI? So Allah menjadikan saudara menteri. Lo yang menteri mesti sekolah, kata siapa? Lah kalau Presiden Yusuf Mansur, kita akan bikin peraturan baru. Sudah, yang penting bisa. Lo buktinya bisa, Menteri Susi ya bisa juga.
jadi menteri. Betul tidak? Orang pada ngecilin, ngeremehin, ngelemahin dan segala macam, terus jalan. Oh yang punya presiden kok, presiden udah dia yang jadi menteri, jadi Pak. Besok ini kalau kata Allah jadi enggak sudah. Itu aturannya harus aturan Allah. Lah karena aturannya Allah ikut. Disuruh pakai jilbab pakai. Disuruh nutup aurat nutup. Besok nih disuruh puasa wajib Ramadan puasa. Sampai ikut aturan siapa? Ikut aturan manusia sono. Tapi suruh ikut aturan Allah. Oh subhanallah. Tentu Allah pun sangat bijaksana. Allah bilang ikutlah juga aturan manusia sepanjang aturan manusia itu tidak menyalahi aturanku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan berkah buat pesantren Kiai Alimun. Engkau berikan keberkahan buat semua pesantren di Demak dan di semua daerah di seluruh tanah air dan di duniamu ya Allah. Berikan berkahmu ya Allah buat kami-kami ini, hamba-hambamu ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mengenalmu ya Allah, bisa bertuhan hanya Engkau ya Allah, sehingga ada urusan apa saja kami datangnya hanya kepadamu dan mintanya hanya kepadamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, satu-satunya. Engkau enggak perlu yang lain. Engkau lah yang menghidupkan dan Engkau pula yang mematikan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat buat yang di wisuda, buat yang ikut khataman, buat yang ikut semaan. Selamat buat pesantren dan seluruh kerabat kerjanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sampai ketemu lagi. Hadanallahu iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.